kasus yang paling menarik yang pernah saya tangani itu kecelakaan AirAsia KZ8501. Oh iya. Ya, karena penumpangnya mayoritas orang Indonesia, itu mereka dapat kompensasi sebesar 1,25 miliar. Tetapi kemudian ada 4 warga negara Korea yang mendapat nilai kompensasi 2,2 miliar. Lebih gede. Jadi selisihnya itu hampir 1 miliar pada saat itu. Jadi sampai kita membuat imajinasi yang luar biasa bahwa nggak peduli Anda pakai Chanel, pakai Louis Vuitton, pakai Gucci, Anda naik pesawat, ada warga negara Indonesia, udah deh, harganya murah deh. Kita ketemu lagi dan kita masih mau ngobrolin tentang berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita, tentunya dengan profesi-profesi yang juga unik, profesi yang unik, belum banyak yang menekuni, dan juga bisa profesi-profesi yang akan datang. Selain juga tema-tema tentang pengembangan diri, pengembangan karir, sehingga kemudian bagi yang sudah bekerja, kalau menemui masalah-masalah akan dapat referensi solusinya dari acara ini. Kemudian bagi yang akan milih jurusan atau mau milih pekerjaan juga bisa dapat insight dari narasumber tamu yang kami undang dengan profesinya masing-masing. Dan kali ini kita masih ada di Resto Online di Surabaya. Di Maijen Sungkono. Di Jalan Maijen Sungkono. Keren banget restonya. Betul. Di restonya, kemudian kita di sini ada hal yang unik karena di sini minumannya herbal semua, sehat. Dan di restonya juga ada resto utama, kemudian ada room VVIP juga, kemudian ada yang outdoornya juga di belakang, terus ada ruang meetingnya juga, jadi lengkap di resto ini. Jadi kemudian ada bar juga di lantai atas dan juga ada musik-musik jazz yang diputar di lantai atas. Kalau misalnya mau hangout, kan bisa di lantai atas. Dan ada sigar di lantai atas juga. Jadi keren bagi yang suka sigar itu bisa ke sini gitu sih. Dan wine gitu. Itu juga bisa di sini. Pak Nurdin kayaknya sering ke sini ya. Oke, kali ini kita ngobrolin apa Bu Novi? Kita kedatangan tamu kita luar biasa. Beliau adalah Pak Adi Riyadi. Arafah. Beliau adalah ahli hukum udara dan angkasa dan juga direktur dari Pusat Kajian Hukum Internasional dari di Universitas Airlangga. Kita ngobrolin apa? Yuk kita simak sama-sama. Pak, itu apa sih Pak? Udara dan angkasa sehingga harus diatur. Terutama angkasa nih Pak. Angkasa. Kalau udara oke lah ya. Gimana Pak? Jadi kalau di udara dulu nih. Jadi prinsip utamanya kalau di udara itu nggak boleh ada pesawat asing yang masuk ke suatu negara tanpa izin. Prinsip utamanya gitu. Jadi semua harus izin. Nah, beda di angkasa. Kebalikan, tidak boleh ada klaim kedaulatan di sana. Jadi semuanya boleh aktivitas, nggak perlu izin. Area bebas ya? Area bebas. Yang satu harus izin banget, yang satu nggak perlu bebas banget. Nah, cuma kita nggak pernah tahu nih, nggak kelihatan kan batas patoknya antara udara dan angkasa yang mana. Nah, tetapi rezimnya saling bertolak belakang. Jadi kan nggak mungkin dimeterin ya Pak? Iya nggak mungkin. Siapa juga yang mau meterin? Iya, agak sulit. Nah, jadi waktu mengambil hukum udara angkasa itu cukup menarik adalah banyak kasus di Indonesia, tapi kemudian orang yang konsentrasi ke sana itu sulit. Mungkin yang baru-baru sekarang, misalnya kasus kemarin perjanjian Indonesia-Singapura. Ya kan, misalnya kok bisa ruang udaranya Indonesia, tapi yang ngontrol Singapura. Nah, maksudnya seperti itu. Atau mungkin kalau yang terkait dengan teknologi, nanti ini drone gimana nih misalnya? Kalau misalnya nanti driver online Gojek ini atau Grab misalnya,
Terus pengiriman paket pakai drone. ngirim paketnya pakai drone, kan? Kan ke depan bisa jadi seperti itu. Betul. Paket dikirim pakai drone kan, bukan lagi pakai driver ojol kan enggak. Jadi kalau mungkin sekarang itu kita butuh transportasi motor untuk bisa apply bekerja di aplikasi tertentu, mungkin ke depan kita butuh drone. Drone aplikasi. Pesen misalnya makanan nih ya, gitu kan, terus ngirimnya pakai drone, terus kirim apa gitu buat orang tua kita pakai drone. Nah, iya, jadi ini menarik sih. Dan kebayang ya banyak drone nanti ya gitu loh. Kayak saya mungkin kasih contoh yang di Jakarta, mungkin yang pernah dengar Crazy Rich, salah satu Crazy Rich, misalnya Rudy Salim yang punya Prestige motor kan, mobil. Nah, dia kan punya tuh yang drone penumpang itu. Oh iya, baru. Betul. Nah, ini sekarang bagaimana pengaturannya gitu kan? Sekarang gimana sih orang naik drone nggak ada pilotnya, berani nggak? Iya. Karena kan dikontrol dari bawah, kita nggak ada pilotnya, dan itu kan ternyata biayanya lebih murah. Di samping juga di sisi lain kayak industri penerbangan sekarang lagi turun. Tetapi industri drone meningkat karena lebih efisien. Iya. Nah, terus ini bagaimana kalau drone-nya jatuh ke rumah kita, terus tiba-tiba terbang di atas kita lagi telanjang misalnya. Terus apa yang harus kita lakukan nih pada kameranya seperti ini? Sebenarnya di Indonesia tuh masih banyak kan kamar mandi yang open tuh kan. Nah, apalagi suka di kali, pinggir kali itu ya. Yang bilik-bilik gitu. Betul. Iya tuh heli apa ya? Heli kamar mandi itu. Nah, ini kemudian pemerintah coba berpikir nih bagaimana ngatur ini. Sebenarnya kami juga di Universitas Airlangga itu sudah kayak buat nih pelatihan untuk setiap orang tuh punya sertifikat untuk menerbangkan drone. Jadi in case terjadi sesuatu karena kesalahan kita masih bisa berkilah, loh saya kan profesional, ada sertifikatnya. Padahal yang profesional juga bisa melakukan kesalahan. Iya, betul. Karena prewedding itu biasanya juga pakai drone gitu. Atau event sendiri, kalau event beberapa kali pakai drone gitu. Atau bikin video profile untuk perusahaan. Betul. Nah, ini pengaturan ini yang membutuhkan hukum udara ini. Sedangkan di hukum angkasanya mungkin ya kayak penempatan satelit. Bagaimana satelit itu di atas kita ini ternyata banyak dimiliki negara-negara yang tidak berada di khatulistiwa. Sementara satelit saat itu mostly di garis khatulistiwa, Pak ya? Iya, mereka kita nyebutnya which is di atas kita ya? Betul, di namanya geostationary orbit. Geostationary orbit itu persis di atas khatulistiwa. Tempat yang terbaik meletakkan satelit. Berarti di atas negara kita nih ya, itu ribuan satelit ada di sana. Dan itu bukan punya Indonesia ya, berarti ada dari punya Rusia, China, Amerika. Maksudnya negara-negara superpower lah. Iya, superpower. Bener nggak, Pak? Betul. Nah, padahal yang kita paling punya 4 atau 5 gitu kan dari sekian banyak. Padahal kalau jatuh yang paling resiko kita. Yang paling bisa dimata-matai kita. Jadi Anda mandi pun bisa di satelit. Nah, ini terus gimana perlindungan hukumnya? Nah, ini dan itu area bebas kan soalnya. Area bebas. Bahkan kalau mungkin yang mau lebih imajinatif lagi, karena kalau kita belajar di Eropa gitu atau di Amerika mungkin itu sudah berpikir bagaimana kita punya lahan di bulan. Di bulan. Jadi ada yang namanya Lunar Embassy ya. Lunar Embassy itu kayak menjual kapling-kapling di bulan. Jadi ke depan saya bisa bayangkan namanya orang habis menikah, bulan madu. Honeymoonnya berarti tinggal cuma bawa madu aja. Karena bener-bener real bulan madu. Iya. Dia di bulan sambil menikmati madu. Dan perusahaan-perusahaan kayak SpaceX itu juga sudah berpikir untuk bagaimana menambang asteroid. Karena kandungan mineralnya itu bernilai tinggi kan, dan ini potensi yang luar biasa. Sedangkan negara-negara yang nggak punya teknologi itu, ya gimana nih caranya bisa dapat keuntungan dari itu? Juga. Mendalami karena ya tadi belum banyak, dan ternyata sebenarnya makin banyak yang diurus. Banyak diurus maksudnya ke depan. Disiapkan regulasinya. Itu makin banyak
fenomena itu yang akan terjadi dan kemudian kita harus mempersiapkan. Betul. Jangan sampai betul. Gitu Jangan sampai ketika itu sudah terjadi kita belum siap itu, karena kan beberapa kasus di negara kita ketika satu hal yang baru jalan regulasinya belum ada. Let's say misalnya terkait dengan Gojek, Grab dan sebagainya, saat itu sudah jalan regulasi belum ada. Dan sampai sekarang pun juga. Iya, saya bisa bayangkan misalnya kita pesan Gokar, ya kan? Terus terjadi kecelakaan. Betul. Pertanyaannya, konsumen minta ganti ruginya ke siapa? Ke aplikator kah? Atau ke mitranya? Iya. Nah ini yang harus dipikirkan kemudian, karena di sisi lain misalnya yang dikeluhkan pengemudi Gokar atau Grabcar misalnya, mereka tidak bisa bernegosiasi kontrak terkait harga misalnya. Yang menentukan harga naik turun itu perusahaan aplikasi itu bukan drivernya. Akhirnya posisi driver mitranya itu jadi lebih di bawah. lebih lemah daripada aplikatornya. Kasus yang paling menarik yang pernah saya tangani itu kecelakaan AirAsia KZ8501 ya, Surabaya Singapura. Ya. Yang tahun baru itu. Iya, 2014 kalau nggak salah itu. Tahun barunya 15. Iya, tahun barunya di 2015 tahun barunya. Ya. Terus kemudian karena penumpangnya mayoritas orang Indonesia. Iya. Itu mereka dapat kompensasi sebesar 1,25 miliar. Tetapi kemudian ada 4 warga negara Korea yang mendapat nilai kompensasi 2,2 miliar. Lebih gede. Jadi selisihnya itu hampir 1 miliar pada saat itu. Lalu kasus MH17 penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur yang ditembak di Ukraina, itu ada 12 orang Indonesia. Terus saya dapat fax dari Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan dapat dari KBRI. Intinya bahwa Malaysian Airlines menawarkan nilai kompensasi pada saat itu di faxnya itu 60.000 US dollar. Sedangkan penumpang yang selain berkebangsaan Indonesia itu 160.000 US dollar. Wow. Jadi nyawa kita lebih murah 100.000 US dollar. Jadi sampai kita membuat imajinasi yang luar biasa bahwa nggak peduli Anda pakai Chanel, pakai Louis Vuitton, pakai Gucci, Anda naik pesawat, Anda warga negara Indonesia, udah deh, harganya murah deh. Jadi baru tahu saya. Jadi, nah itu hukumnya yang mengatur ada. Nah, iya ada. Karena apanya? Kenapa kok bisa sampai kita tuh lebih rendah gitu loh? Jadi pada saat itu termasuk hukum apa itu udara ya? Hukum udara. Jadi pada saat itu kita belum meratifikasi ketentuan internasional Montreal Convention 99. Dan kita masih meratifikasi aturan Warsaw Convention 1929 zaman kolonial dulu. Sebelum merdeka. Mas. Jadi aturan internasional yang kita terapkan berarti kesalahan dari pemerintah sendiri kalau gitu kan? Nah, bener nggak? Nggak tahu. Belum meratifikasi kok. Iya. Kendalanya pada saat itu adalah kalau aturan ini diterapkan dari misalnya pakai Warsaw itu kurang lebih pada saat itu masih dihitung itu kurang lebih sekitar 800-an juta kalau nggak salah ya. Terus kita ke 2,5 miliar aturan nasional nih. Itu banyak perusahaan maskapai agak keberatan. Jadi bayangin kalau pesawat ngangkut 100 penumpang, satu penumpang 1,25 miliar, sampai domestik lah ya. Kali 100, belum pesawat kehilangan pesawat, kan? Itu berapa cost yang harus dikeluarkan. Ada tantangan pemerintah pada saat itu, bagaimana menjelaskan ini kepada perusahaan maskapai. Artinya penumpang itu tetap dibayarkan, tetapi airline tetap merasa aman. Nah, di situ kemudian pada saat itu di tahun 2015 saya masuk diminta Kementerian Perhubungan untuk gabung ke timnya untuk memberikan penjelasan ini kepada perusahaan maskapai. Ini challenging banget karena kita berusaha menafsirkan peraturan. Jadi logika saya sih simpel. Kalau negara lain aja berani bayar, masa Indonesia nggak berani? Logikanya seperti itu. Terus yang kedua,
kalau misalnya Singapore Airlines bisa ganti 2 miliar, kenapa saya harus naik Garuda yang cuma 1 miliar? Mending Jadi kan marketing juga. Mending naik SQ dong. Baru kemudian kita pasal apa yang dikhawatirkan dari perusahaan maskapai itu saya coba jawab satu persatu. Cara menafsirkannya bagaimana, cara menyangkalnya bagaimana, kelemahannya bagaimana, apa yang bisa digunakan perusahaan maskapai bagaimana. Dan terakhir ya alhamdulillah oke, semua setuju, sepakat, jadi deh. Oke, mulai kapan tuh meratifikasinya? 2016 dia diratifikasi melalui peraturan Presiden 96 tahun 2016. Oke. Jadi sebenarnya ketika meratifikasi itu prosesnya nggak ada yang sulit ya, lebih karena kekurang pemahaman. Iya, Mindset betul. aja Nah, iya insight dari karena hukum udara kan masih jarang. Iya. Jadi yang paling sulit itu kan sebenarnya menginterpretasi pasal. Jadi sering sekali misalnya saya kalau ngajar kepada mahasiswa sekarang itu, coba deh kamu baca pasal ini. Dari baca pasal ini kira-kira interpretasimu bagaimana? Baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Iya. Jadi analogis terhadap pasal. Nah ini yang Ya bisa beda sih. iya bisa beda. Nah keilmuan yang berada, kebetulan saya punya alhamdulillah diberi kesempatan untuk sekolah di luar, ya saya coba untuk ini loh maksudnya ini seperti ini cara membacanya. Oke. Nah, jadi jangan sampai takut banget gitu sama ketentuan ini. Jadi setelah itu baru jadi paham. Oh ternyata baca ini itu tidak mesti seperti ini. Oh baca ini itu counternya seperti ini. Iya. Ya ngajak ya sekalian ngajarin juga sih gitu. Tapi konsekuensi, jadi saya bilang kepada pemerintah, Pak ini kalau sukses ratifikasi kan udah lama nih dari 99 ke 2015 sampai 2016 itu kok nggak bisa. Kalau ini sukses sosialisasinya ajak saya. Ya udah itu aja keliling. Oke. Nah, yang menarik begini. Berarti kalau yang di udara kan sudah ada regulasinya kan Pak ya, dan pesawat dari luar masuk pun ada aturan, mau keluar juga ada aturan. Nah yang di angkasa itu gimana Pak? Apakah itu lahannya di Katulistiwa? Karena nih di Katulistiwa itu kan tempat yang paling ideal untuk menempatkan para satelit-satelit itu. Which is itu kan kalau di-up-kan kan itu punya kita. Apakah itu yang punya keuntungan siapa akhirnya Pak? Jadi kalau di angkasa memang nggak ada rezimnya, memang nggak boleh, bukan punya kita, cuma Tapi kita ada yang mengatur, yang ngatur siapa ada Pak? ada yang mengatur namanya International Telecommunication Union. Oke, ITU. ITU 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 untuk badan di bawah mana Pak? PBB. Oh, PBB. Dia yang aturannya sih sudah ada, tetapi aturan itu tidak terlalu banyak signifikan berkembang. Oke. Karena sengaja dibikin, karena negara maju itu nggak seneng terlalu banyak aturan. Iya. Semakin dia banyak aturan kan nanti saya harus bagi keuntungan nih kepada negara-negara berkembang. Nah, jadi kan harusnya seperti itu. karena mereka nggak mau. Wilayah kita. Kan yang ke angkasa saya Makanya kan harusnya gitu. karena yang ke angkasa kan mereka yang keluar dana untuk research roketnya itu mereka semua. Dan ke depan kan nanti sudah ada turisme kan, aktivitas turis angkasa. Dan kebanyakan providernya adalah perusahaan-perusahaan dari negara maju yang otomatis mereka lebih tunduk kepada hukum negaranya daripada Iya sih. hukum Jadi internasional. wisata keluar angkasa pun juga sudah mulai ada kan gitu Sudah loh. mulai ada SpaceX, Iya. terus siapa punya band apa? Iya, punya Amazon tuh si Jeff Si Jeff Bezos itu, terus ya Elon Musk juga. ya, SpaceX tadi itu kan. Nah, jadi sudah mulai itu dilaksanakan kan wisata keluar angkasa kan, berarti regulasinya juga sudah mulai harus disiapkan kan gitu. Betul. Jadi Tapi dari tempat kita sendiri udah mulai ini ya, dari Indonesia. Indonesia masih ribut ini kali ya, masih ribut korupsi Garuda kali. Iya. Padahal Presiden Soekarno sudah mikir tuh tahun 60-an. Makanya sebenarnya kayak di Biak itu. Di Biak itu sebenarnya tempat bagus untuk peluncuran roket. Tapi sampai sekarang ya cuma bilang bagus di situ sampai sekarang. Bagus aja. Nah, karena teknologi ini teknologi yang sensitif. Jadi ini kalau saya di luar insight dari hukumnya ya. Siapapun belajar teknologi roket
yang di luar negeri Iya. ya. Kalau kita mengembang ilmu teknologi roket di luar negeri, pilihannya cuma dua. Yang setahu saya ya. Kamu pindah nationality-nya, pindah kewarganegaraan, di mana akhirnya kamu mungkin jadi kebangsaan di mana kamu belajar. Iya. Kalau nggak mau, ya udah mati aja. Jadi bunuh. Setahu saya seperti itu. Karena teknologi roket itu teknologi yang sensitif. Negara-negara maju tidak ada banyak transfer knowledge sekali ya? ya. Sama sekali tidak mau. Kita semua bikin roket kalau Iya, karena Nggak kan ada transfer knowledge. Kan di yang lainnya kan masih ada transfer knowledge. Kalau di roket iya, kan nggak kalau ada. roket enggak. Karena itu bukan hanya terkait dengan ruang angkasa, tetapi bagaimana naruh senjata nuklir, Betul. roket untuk menyerang negara lain. Teknologi ini sangat sensitif. Itu sebabnya kalau ada orang Indonesia yang bisa Research. riset teknologi roket yang sampai ini luar biasa, berarti dia belajar sendiri. Oh iya. Bisa diakui dia bisa belajar karena transfer knowledge itu sangat Nggak sulit. ada. Kalaupun ada misalnya dia bisa sampai belajar mungkin di luar negeri, saya bicara roket misalnya, saya yakin cuma belajar di Lapisan level- luar aja. tidak sampai Nggak sampai detail. in-deep. Iya. Oke. Pak, kenapa kok dulu tertarik di bidang ilmu hukum udara dan angkasa, Pak? Bukan hukum daratan gitu, Pak. Iya. Ya kan kayaknya kalau lalu hukum lawyer lah. Lah, Iya. iya kan hukum daratan gitu. Iya, Daratan. orang kerja di profesional di perusahaan gitu kan. Iya, itu karena dulu saya ngambil hukum internasional. Jadi tapi inspirasi utama itu sebenarnya dari ayah sih. Jadi ayah saya itu background pendidikan dia itu air traffic controller. Oh, oke. Jadi dia Bandara. yang mengatur Yes, mengatur pesawat Iya. mendarat ketinggian berapa itu backgroundnya. Jadi dunia penerbangan itu sudah lama sudah tahu gitu. Tetapi Jadi dunia aviasi udah sejak kecil ya. ya, kalau saya masuk ke sekolah penerbangan nggak sanggup ya kan, itu fisiknya harus bagus. Iya. Dan akhirnya saya masuk hukum yang ternyata ada nih hukumnya, hukum udara dan angkasa. Ya udah, Dan nggak banyak yang menekunin ya. dan ya nggak banyak yang menekuni. Yang menarik akhirnya setelah itu, karena yang menekuni sedikit tetapi yang butuh banyak. Jadi saya bisa merasakan misalnya pernah ke Aceh sampai Papua, pernah ngajar di Papua, Oke. pernah ngajar di Jawa tuh paling banyak di Jawa, dan yang paling berkesan itu adalah di tahun 2013 misalnya ketika ada kerjasama Indonesia dengan organisasi penerbangan dunia untuk mengadakan training untuk Oke. negara-negara berkembang. Oke. Kebetulan pengajar intinya waktu itu lagi asam urat. salah satu profesor dia lagi asam urat, terus dia membatalkan ya. Mengajar. Iya, Sesinya. membatalkan ininya. Aku bingung kan orang Indonesia Iya, pada iya. saat itu, ini siapa nih yang harus ngajar nih kan, dia cari siapa kan. Terus akhirnya saya disuruh ngajar. Itu Oke. pengalaman pertama saya yang kemudian mengajar para direktur dari beberapa negara terkait dengan hukum udara. Oke. Iya. Jadi nggak banget ya, sakit asam urat akhirnya karena nggak bisa gerak kan, gagal ngajar, tapi dapat keberuntungan tuh Dapat dari profesor yang nggak jadi berangkat itu, beliau akhirnya berangkat tuh ngajar itu. Iya, itu menarik. Sama Makanya jangan sampai kena asam urat ya. Minum jamu. iya, minum aja sehat-sehat. Betul. Biar nggak asrat. Terus apa lagi yang menarik? Ya, apa yang menarik juga Limited ya profesi bapak ini atau gimana Pak? Nggak Berapa banyak? Di kan? Indonesia berapa berapa banyak? Ahli hukum udara dan kalau ahli angkasa. hukum udara, kalau saya yakin banyak ya, ada beberapa. Tapi tidak Saya baru dengar itu ya. tapi Kemarin aku mau menghubungi. karena gini, keilmuan ini kebanyakan mostly mereka di Jakarta. Itu yang pertama. Oke. Jakarta. Terus yang kedua, ini ilmu yang tidak terlalu terlihat di Iya, prakteknya di ya. umum, tidak Iya. terlalu terlihat di Iya, umum. iya. Saya mau katakan seperti itu. Tetapi kemudian banyak sekali terasa dari misalnya bagaimana penumpang menuntut haknya, Iya. baru terasa di situ. Dan
kasus misalnya kayak kemarin yang Lion misalnya jatuh sampai dia harus menggugat ke Amerika Serikat, Boeing, itu sebenarnya nggak perlu jauh-jauh sih sebenarnya kalau kita mau berpikir ini gugat di Indonesia pun possible gitu kan. Cuma kenapa banyak pengacara yang udahlah bawa aja ke Amerika, karena mungkin juga bingung ini gimana nih aturannya, banyak yang nggak tahu. Nah sedangkan ada para yang setahu saya kolega-kolega saya yang berada di Indonesia ini kebanyakan selain profesi mereka pasti adalah akademis, ya kan nggak bisa beracara, bukan pengacara yang pertama. Yang kedua adalah keilmuan ini memang jarang terlalu muncul, dari mereka terlalu main di belakang. Bagi mereka mungkin agak berbeda ya. Kalau kita mau rada devil sedikit, money is more important than terkenal. Jadi bagi mereka bergerak dalam silent itu jauh lebih baik. Yang penting sukses, tapi you pay, sudah saya pergi. Oke. Nah, memang untuk menjadi selebriti agak susah. Tapi untuk getting money, oke lah. Prospek ya. Berarti yang mau berstudi yang salah hukum, ini salah satu bidang profesi yang menjanjikan. Iya. Beda misalnya kasus pidana yang muncul kan di media, kasus yang lain. Tapi jadi ini kasusnya nggak banyak, tapi sekali ada, gitu loh. Karena hampir semua perusahaan jadi perusahaan maskapai itu yang paling kuat adalah image. Iya. Jadi jangan sampai ketika mereka ada kasus itu sampai booming keluar. Dia mau semua penyelesaian kasus yang melibatkan perusahaan maskapai harus diselesaikan di balik layar. Karena ini menyangkut nama baik. Kayak kasus contoh misalnya ketika Arab Saudi menutup negaranya gara-gara COVID. Itu ada jemaah umroh udah kadung sampai di Dubai, udah kadung nggak bisa masuk ke Arab Saudi. Nggak bisa. Terus dia harus balik ke Indonesia. Yang rugi siapa? Iya, penumpang rugi jelas kan. Tapi kemudian kan perusahaan maskapai, loh saya kan udah nganterin sampai Dubai. Bukan urusan saya lagi dong. Terus itu kan biaya hak saya untuk memperoleh. Tapi bagi jamaah umroh, tapi kan saya nggak nyampe Arab Saudi. Ya, akhirnya keleleran terus gimana? Terus gimana? Ganti ruginya gimana? Nah, perusahaan maskapai tidak mau memblow up kasus ini. Jadi pengacara-pengacara yang ahli hukum udara ini, yang kolega saya, setahu saya, mereka main di bawah itu. Bagaimana kita selesaikan? Karena gini, mungkin selain Hotman Paris ya. Kalau Hotman Paris itu dia mencari dia sudah terlalu kaya ya, mungkin ya. Sehingga popularitas itu sudah lain. Dia sudah di level yang lain. Iya. Tapi saya mengutip pernyataan dosen saya waktu mengajar. Saya pernah ditanya, menurut Anda pengacara yang baik seperti apa? Pengacara yang bagus seperti apa? Semua bilang yang selalu menang Pak di pengadilan. Dia bilang, pengacara yang baik, yang bagus, itu adalah pengacara yang mampu menyelesaikan masalah hukum kliennya di luar pengadilan. Kalau sudah masuk pengadilan, dari proses polisi, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Jadi bagaimana kalau yang Anda perusahaan besar, itu pasti mereka tidak mau terblow up masalahnya. Karena terkait dengan kerjasama dengan investor yang lain, pasti jadi masalah. Image lah akhirnya. Kliennya premium semua. Betul. Jadi jarang terlihat memang. Betul. Jadi bagi adik-adik yang sekarang lagi kuliah hukum, ya kan, bisa jadi pilihan bahwa profesi menjadi ahli hukum untuk udara dan angkasa adalah pilihan yang salah satunya untuk bisa ditekunin ya Bu Novi ya. Karena itu tadi menjanjikan.
kemudian prestis juga, ya kan, karena tidak banyak yang terjun di situ dibanding ahli hukum daratan. Jadi, nah kliennya bisa Anda kaliber apa ya istilahnya untuk perusahaan-perusahaan aviasi penerbangan itu juga bukan perusahaan yang kaleng-kaleng kan gitu loh. Juga bisa menjadi ahli dari pemerintah juga, menjadi apa ya istilahnya rekanan dari pemerintah regulasi advisor kan gitu loh. Nah kemudian ngajarnya juga bisa ngajar juga worldwide kan gitu loh, kalau punya pengalaman yang luar biasa ya Bu Novi ya. Jadi oke lah. Saya itu kebayang gini, kalau ini kan ada kitab undang-undang hukum perdata dan pidana. Undang-undang dan pidana. Kalau ini ada juga nggak? Kita ada undang-undang penerbangan. Undang-undang nomor 1 tahun 2009. Cuma ini yang menarik, kalau semua aturan penerbangan, baik aturan nasional di seluruh negara, itu kebanyakan mengacu kepada aturan internasional. Karena memang ada kewajiban kita untuk menyamakan aturan itu secara nasional itu dengan internasional. Ada kewajiban itu, ada kewajiban itu. Jadi kita harus memahami aturan internasionalnya untuk memahami aturan nasionalnya. Jadi kalau di Al-Quran itu mungkin asbabul nuzul ya, alasan turunnya. Nah, begitu juga dengan pasal ini. Pasal ini itu ceritanya gimana? Nah, kalau di penerbangan itu banyak mengacu kepada aturan internasional. Jadi begitu, oh ini mengacu ke sini, oh ini mengacu ke sini. Jadi ini yang menarik sih. Termasuk juga bagaimana kalau masalah kita itu bisa tereksplor di luar negeri. Kayak misalnya saya pernah di tahun 2016 misalnya jadi pembicara di Abu Dhabi University. Bicara kasus Fir yang kemarin. Yang baru kita tanda tanganin itu, saya sempat mengangkat kasus ini di kancah dunia waktu itu. Ya, mereka semua cuma geleng-geleng kepala. Selesai saya presentasi, mereka mendekati saya. Semoga cepat selesai ya Pak masalahnya. Intinya seperti itu, karena memang saya merasa pada saat itu kita tidak diperlakukan cukup adil oleh dunia internasional. Jadi perlu kemudian kita membawa suara ini kemudian jangan aturan internasional dong yang terlalu diangkat terus. Lihat dong kepentingan nasional kita gitu. Seperti itu. Jadi Oke. Nah, dari situ aja udah fee-nya udah berapa? Kalau mau ini ada pendidikan khususnya. Oh iya. Pendidikan khusus kalau mau menekuni itu, mendalami itu. Wah, ya pendidikan khususnya kalau fakultas hukum ya hukum internasional. Hukum internasional ya. Di UNER ada hukum internasional ya. Kalau spesifik di udara angkasa ya kalau ketemu saya ngajar. Tapi kalau bersifat spesifik nih, misalnya saya pengen punya license untuk menerbangkan drone. Kita punya. Jadi nanti kita kayak ada training. Training nanti berapa hour, terus nanti di mana tuh di UNER juga? Di UNER. Jadi nanti lebih mengoperasikan drone-nya. Setelah dapat training, kita daftarkan ke pemerintah karena sudah memenuhi persyaratan dan sebagainya. Terus nanti keluar sertifikat itu. Yang mengeluarkan sertifikat? Kementerian Perhubungan. Nah, nanti kalau sudah punya itu, saya punya hak dong untuk menerbangkan. Saya punya lisensi, baru punya SIM. Nah, itu untuk melindungi si pengendara drone ini. Kalau misalnya, nanti nabrak rumah orang. Kamu berarti nerbangin nggak punya kualifikasi. Saya punya dong. Misalnya seperti itu. Paling tidak dia bisa melindungi sampai di level situ. Karena nanti ke depan semua penerbang drone itu harus punya SIM itu. Padahal drone bisa jadi jatuh karena loss dari produknya sendiri kan, bukan kemampuannya dia gitu. Loss karena sinyal dan sebagainya kan gitu loh. Banyak. Ya, jadi paling tidak tuduhan misalnya kamu lalai, kamu ini kan enggak dong, saya terbukti punya sertifikat itu. Bisa jadi dia yang lalai juga. PR yang masih mungkin pemerintah Indonesia harus siapkan kaitannya dengan hukum udara. Udara mungkin sudah ya, angkasa itu kira-kira masih banyak nggak? Atau sudah sejauh mana kita ini kalau hukum angkasa masih jauh deh. Negara maju aja nggak mau diatur gitu kan, nggak mau diatur pokoknya negara. Jadi intinya kalau hukum angkasa memang
ya agak berat lobbynya. Ya sudah lah, ya. Kalau hukum udara juga ada aturan di hukum penerbangan memang harus sudah direvisi, terutama terkait dengan teknologi drone ini masih belum terlalu kemarin diatur di undang-undang penerbangan. Betul. Apalagi nanti misalnya tadi itu kan bahwa ketika paket pengiriman dan sebagainya bisa mulai lewat drone kan jalurnya harus diatur kan? Betul, nanti sudah ada jalurnya. Kemarin saya sempat lihat desainnya dari ITB. Jadi kita bekerja sama dengan banyak ini teknologi mereka, bagaimana ITB itu sudah kayak buat jalurnya. Frekuensinya nanti bagaimana, udah sebelah canggih bener nih. Kita mampu rupanya, tinggal regulasinya mana nih. Karena kalau nggak diatur kan nanti bisa terjadi crash antar drone, ya kan? Sejauh mana udah siap ini, katakan regulasinya supaya untuk melindungi itu? Kemarin saya kebetulan ditarik sama pusat studi di UI untuk bekerja sama dengan ahli-ahli yang ada di UI. Kita buat naskah akademik sama draft peraturan pemerintahnya. Tugas kami kan hanya membuat. Bahwa itu diberlakukan apa tidak itu kan udah politik ya. Bagaimana kemudian ya udah nih kita buat nih sudah ini ya mau diatur mau diterapkan apa tidak itu sudah kepentingannya banyak. Saya yakin setiap regulasi yang lahir itu selalu menimbulkan ada kepentingan. Nah, tinggal level kami adalah membuat sudah seperti ini ya, bahwa ada perubahan nanti kemudian seperti apa ya kita sudah serahkan ke pihak yang berwenang. Jadi luar biasa menyiapkan sesuatu yang tidak kelihatan dan bergerak di yang tidak terlihat. Bukan di bawah meja tapi di atas genteng. Jadi itu yang luar biasa, bahwa nanti regulasi terkait drone itu juga akan ada, ya kan? Nanti kedepannya akan berterbangan drone kirim paket itu juga sudah ada regulasinya nantinya, sudah ada jalurnya, sudah mungkin ada port-portnya mungkin ya kan gitu loh. Jadi pengambilannya, pengiriman dan sebagainya ya sudah kayak apa ya istilahnya station paket kan gitu, paket stationnya di mana dan sebagainya itu. Bahkan kalau mau ekstrim nih, ini ekstrim. Kalau climate change ini tidak bisa diselesaikan sama dunia, kita akan pindah ke Mars. Bener kan? Bener. Itu hukum angkasa itu. Nah, tapi kan gimana ya hukumnya di Mars nanti kan kita nggak tahu. Terus di Mars nanti tuh nabinya siapa? Nabi di bumi kan pakai. Ini kita bicara sudah terlalu jauh. Tapi di Eropa ini bicara seperti biasa, seolah-olah kiamat itu sebentar lagi datang. Mereka tuh ngobrolin tentang Mars itu adalah biasa. Sementara di sini kejauhan ngobrol. Oke Pak, thank you ya untuk sharingnya. Insight-nya luar biasa. Benar-benar membuka wawasan baru, menunjukkan sesuatu ya yang enggak memang yang dikerjakan terlalu kelihatan. Betul. Obrolan tentang Mars nanti aja Pak ya. Behind the scene aja Pak ya. Karena itu juga hal yang sebenarnya harus disiapkan kan gitu loh kalau terjadi apa-apa dan sebagainya itu kan gitu loh. Jadi thank you sekali lagi Pak untuk sharingnya. Hal yang menarik juga bagi saya tentunya juga bagi para ANN Talker ya Bu Novi ya tentang hukum udara dan angkasa. Thank you juga sekali lagi untuk Resto 9 untuk tempatnya dan jamu ibu untuk minumannya yang kondisi seperti ini, minuman yang sehat itu yang kita butuhkan ya Bu Novi ya. Dan bisa betul. Apa itu? Aloe vera. Ya. Betul. Kalau saya dengan Pak Ade itu green tamarin. Seger banget, jadi kecut-kecut seger karena ada sayuran pakcoynya yang fresh yang di blend itu di situ. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya Bu Novi ya channel ini. Dan jangan lupa itu di share apabila bermanfaat untuk rekan-rekan Anda yang mungkin ingin tahu tentang hukum penerbangan dan angkasa. Sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya ANN Talks. Jangan lupa terus pantengin channel kita. Sampai jumpa.